nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis, saya ditahan aja nggak masalah. Masih di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan kami saat ini sudah beramai-ramai, kami dengan narasumber kami yang sudah hadir di sini. Beberapa sudah mulai panas nih perbincangannya ya. Tentunya seperti yang kami sudah perbincangan tadi ya Gus ya. Kita akan tentunya mengangkat mengenai Nazarudin. Tidak tahu topik ini masih menjadi populer sekali. Disukai atau tidak gitu ya, yang masih populer ya. Kenyataannya kita masih mengikuti bagaimana kan Nazarudin aksinya kali ini kan. Iya. Ada Mas Burhan, apa kabar Mas Burhan? Baik, Mas. Iya. Mas Abdullah, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dina. Sibuk ya. Pak Dina sehat? Sehat juga. Jadi juga lebih sibuk lagi. Lebih sibuk. Iya ya. Baik, tentunya kita masih ingat bagaimana Nazarudin di dalam persembunyiannya dulu beberapa kali sempat berkuar-kuar begitu ya, akan memberikan data-data atau bukti-bukti yang dia miliki begitu. Tetapi nyatanya setelah pulang kok melempem gitu ya. Berbeda ya? Iya, akhirnya saya nggak mau bilang melempem, berbeda. Iya kan, diem aja jadi melempem kan Gus. Agak soft. Nah, gitu ya. itu dia. Apakah karena kebanyakan air kan, kalau roti kan kebanyakan air jadi agak soft gitu ya? Atau kebanyakan atau masuk angin? Oke. Kita semua tidak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita lihat bagaimana perubahan sikap dari Nazarudin kali ini. Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Ada apa dengan Muhammad Nazarudin? Sikapnya mendadak berubah. Saat masih dalam pelarian, ia begitu belak-belakan, bernyanyi dan menyeret sejumlah nama dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Nazarudin juga menuduh sejumlah nama dalam kasus-kasus korupsi lain di 5 instansi pemerintah. Namun sejak dijemput dari Kolombia, Nazarudin mendadak bungkam. Ia mengatakan dirinya tak tahu apa-apa dan berjanji akan diam. Syaratnya, Neneng Sri Wahyuni istrinya dan anaknya tidak disakiti. Ia tidak menyebut siapa yang bakal menyakiti keluarganya. Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis, saya ditahan aja nggak masalah. Kuasa hukum Nazarudin O.C. Kaligis juga menyatakan Nazar bersedia menjalani hukuman penjara seorang diri. Nazar bahkan berjanji tak akan menyebut nama petinggi Partai Demokrat dalam kasus korupsi yang menyeretnya. Padahal sebelumnya ia selalu berkoar akan membuka borok Demokrat. Dia sendiri aja yang dihukum. Dia nggak mau ngomong lagi mengenai partai atau apapun juga di dalam BAP. Terus saya bilang, dia juga tidak ngomong-ngomong main XPK. Jadi pemeriksaan besok itu cuma dia mau jawab satu, Pak, masukin aja saya dalam penjara. Asal istri saya nggak apa-apa, itu dilindungi. No, jadi itu aja, dia mau cepat dan cuma dia sendiri yang bersalah, itu kata-kata dia. Sebelumnya, nyanyian lantang Nazarudin saat masih buron membuat guncang panggung politik di tanah air. Salah satunya saat Nazar berada di Dominika 19 Juli 2011 lalu. Bang, tidak untuk mereka secara pribadi, tapi masuk program beliau untuk jadi presiden. Yang ditanganin oleh Mas Ipang. Ini Ipang Wahid ya? Ipang Wahid. Rekin juga langsung masuk program. Saya pribadi belum dapat apa-apa. Yang semuanya diserahkan sesuai arahan Mas AU, Anas Urbaningrum. Namun, mengapa setelah di Jakarta Nazarudin berubah bungkam? Kenapa dia seperti mengorbankan diri untuk dipenjara ketimbang meneruskan nyanyiannya? Apakah ini kebohongan Nazar atau ada kesepakatan politik di dalamnya? Tim TV One mengabarkan. Menarik ya, apakah sebuah adil politik ataukah Nazar memang berubah gitu? Yang saya ingin tahu ke Pak Didi ini pertama kali sebagai bagian dari partai yang selama ini menjadi serang tembak begitu ya. Jadi kejadian ini justru kami jadi terheran-heran gitu ya. Ini skenario apa lagi yang ingin dimainkan? Kalau boleh meminjam kata sinetron apa lagi yang mau dimainkan? Jangan-jangan ini
jangan-jangan bukti-bukti sebagaimana yang selama ini dinyatakan dia menyatakan dia punya bukti ABCD, flash disk, dokumen, apalagi itu CD dan sebagainya, ternyata ini hanya hisapan jempol belaka, jangan-jangan ya. Ya. Jadi sekarang begini, Saudara Nasaruddin ini kan sudah menuduh beberapa kader kami ya, menuduh kader kami di depan publik yang sangat luas, telah menuduh ketua umum kami dan beberapa kader kami. Oleh karenanya sekarang tuduhan-tuduhan ini kan telah mengakibatkan rusaknya nama orang ya. Ya saya nggak mengatakan tuduhan itu salah, tidak juga menyatakan begitu. Tapi tentu tuduhan-tuduhan ini tidak boleh menimbulkan, tuduhan-tuduhan ini harus dibuktikan. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan ini harus dibuktikan secara fakta hukum. Jadi kita harus melihat apakah tuduhan ini benar apa tidak. Karena kalau situasinya begini, timbul spekulasi yang sangat tidak menguntungkan, yang mana nanti terkesan seolah-olah Nasaruddin ini benar gitu ya, seolah-olah benar, lalu dia tidak ingin membuka kesalahan orang. Padahal belum tentu benar kan. Apa itu bukan yang menguntungkan Partai Demokrat? Siapa yang diuntungkan? Tidak ada yang diuntungkan ini. Oleh karenanya, mari kita dukung penegakan hukum. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah harus dibuktikan di depan penegak hukum. Karena kasihan kader-kader yang sudah dituduh, yang saya yakin belum tentu benar tuduhan ini. Tapi kalau Nasaruddin yakin benar, ya bawalah pada proses hukum. Tidak terbukti juga apakah ini benar atau tidak gitu, Mas? Justru kalau ya memang dia secara hukum punya hak untuk diam ya, tapi kita jangan lupa sebelum dia buron, dia berkali-kali ya, saya ingin menagih janji dia, komitmen dia, bahwa di hadapan KPK akan dibuka semuanya, di hadapan penegak hukum. Jadi harus konsisten dong dengan apa yang telah diucapkan. Jangan malah membuat situasi yang tidak menentu seperti ini, sehingga timbullah spekulasi yang liar ini. Kalau Anda melihat aksi diamnya ini karena apa nih? Aksi diam ya saya pikir nggak perlu diam ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini ya, kemarin dia mengatakan juga minta dikasihani oleh Presiden ya, minta biar dia dihukum sendiri. Saya pikir tidak perlu demikian ya. Kami tidak mau kompromi sedikit pun ya, untuk minta dikasihani, untuk minta dihukum sendiri, kami tidak ingin demikian. Kami ingin penegakan hukum, biar di sini hitam putihnya, siapa yang benar, siapa yang bersalah, akan terlihat di sini. Baik. Mas Burhan, ini Pak Didi sudah menyatakan ini tidak menguntungkan juga buat Demokrat sebenarnya. Tapi kalau dari pandangan Anda? Iya, secara hukum mungkin menguntungkan. Meskipun kalaupun toh misalnya Nasaruddin diam, itu kan tidak berarti proses penegakan hukum berhenti. Kan masih bisa di cross check dengan saksi atau bukti yang lain. Tetapi secara politis itu merugikan. Secara politis justru membuat citra Partai Demokrat makin hancur di mata publik, karena dengan surat yang tadi disebut oleh Nasaruddin seolah-olah membenarkan spekulasi yang selama ini berkembang bahwa Nasaruddin itu memang ditekan ya, atau dikuyo-kuyo ya, agar tidak memberikan bukti atau kesaksian yang merugikan Partai Demokrat. Meskipun kalau misalnya kita lihat dasarnya, bisa jadi mungkin karena dia nggak ada bukti, atau mungkin dia punya skenario lain. Nah, yang skenario lain ini yang menurut saya sangat menarik untuk kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari sisi surat yang disampaikan oleh Nasaruddin, jelas itu permainan opini, bukan permainan hukum. Ya. Saya sebut permainan opini karena saya sendiri nggak yakin surat itu sampai ke SBY. Ya, itu satu. Yang kedua, kalaupun lebih dulu ke saya kayaknya, lebih dulu ke media. Kalaupun toh misalnya dia ingin membangun deal, kenapa harus disampaikan ke depan publik? Kenapa harus disampaikan ke media massa? Kan lebih baik kalau dia ingin bangun deal atau kompromi di belakang layar saja. Atau artinya dia ingin menunjukkan bahwa dia berlawanan dengan siapa, dengan jelas begitu ya? Bisa jadi. Tapi yang saya lihat saya lihat itu, dia kan sekarang dalam posisi serba salah dan dilematis karena istri dan anaknya tidak ketahuan rimbanya. Nah, karena itu dia nggak tahu posisinya. Meskipun pada waktu penangkapan oleh Interpol di Kolombia itu banyak yang mengatakan istrinya itu ada di sana. Tetapi kenapa? Mungkin karena belum ada red notice ya. Itu istrinya kemudian orang kan bisa berpikir misalnya dideteksi entah oleh aparat atau atas intelijen KBRI dan seterusnya. Tapi posisi yang sekarang itu dia nggak tahu posisi anak dan istrinya. Nah, dengan disebutkan melalui pernyataan surat ke SBY, itu maka dengan sendirinya si Nasaruddin ini mencoba memframing kalau misalnya nanti ada apa-apa terhadap istri dan anaknya, dari telunjuk masyarakat misalnya akan mengarah ke SBY atau Partai Demokrat. Jadi kira-kira jangan sampai diapa-apain, sebab kalau misalnya istri dan anaknya diapa-apain atau dijadikan alat bergen,
maka masyarakat langsung mengarahkan ke Partai Demokrat. Meskipun yang melakukan belum tentu Partai Demokrat. Ah, itu menarik. Gimana? Tapi sejauh ini proses hukum yang sudah terjadi, Pak Nasrullah, apakah ada yang skip gitu? Saya melihat gini, kasus Nazarudin ini besar, ya. Tetapi sedahsyat apapun kasus itu, proses hukum harus berjalan pada relnya. Ya. Saya ingin katakan begini, beberapa kali di berbagai kesempatan saya selalu menjelaskan bahwa di dunia ini ada dua model penegakan hukum. Satu, model crime control model. Dalam crime control model, Anda boleh melakukan apapun, asal Anda bisa cegah kejahatan, asal Anda bisa tindak kejahatan. Nah, tindakan soal prosedural dan seterusnya itu boleh abaikan. Baik. Sama sekali tidak ada batasan. Ada batasan-batasan, tapi Anda bisa labrak, misalnya ada mobil anak-anak muda jalan ajut-ajutan begitu, polisi lain stop saja, ya, karena musiknya terlalu keras. Di stop alasannya apa? Saya curiga mobil Anda ini ada narkoba karena gaya mobilnya. Nah, itu yang salah itu. Nah, walaupun kemudian ketemu narkoba, tetapi alasan pertama penangkapan itu udah salah. Nah, ada satu lagi adalah model due process of law yang sering disebut crime control due process model, ya. Nah, itu Anda melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tidak boleh hukum itu dilanggar sekecil apapun ketika Anda menegakkan hukum. Kalau Anda aturan yang Anda langgar, penegakan hukum itu menjadi tidak sah, bubar. Nah, Apakah ada yang melanggar? Dalam kasus Nazarudin ini saya melihat ada pelanggaran yang luar biasa dahsyatnya dari aspek penegakan hukum. Dalam undang-undang ada dua pasal 69 dan pasal 70. Pasal 69 mengatur hak tersangka atau terdakwa, pasal 70 mengatur hak penasihat hukum. Disebutkan seorang tersangka atau terdakwa pada saat ditangkap, sejak saat ditangkap, ditahan atau diperiksa, pada semua tingkat pemeriksaan berhak bertemu dengan penasihat hukumnya. Ya. Setiap saat kalimatnya, setiap waktu dan setiap saat. Tidak ada batasan waktu ketemu dengan penasihat hukum. Artinya ini yang dilanggar waktu itu? Ini hak tersangkanya bertemu dengan penasihat hukum. Di pasal 70 ada pasal lagi hak penasihat hukum. Seorang penasihat hukum berhak bertemu, berbicara, mendampingi kliennya setiap saat dan setiap waktu. Nah, ini yang dilanggar. Karena apa? Pertama, ada satu kuasa umum yang dipegang oleh OCK Ligis. Kuasa umum itu bersifat umum. Oke lah, ada formalitas misalnya belum dilegalisasi oleh kedutaan besar. Tapi itu adalah suatu kuasa dalam semua urusan. Kalimatnya umum. Untuk sementara aksesnya untuk bertemu kliennya harus diberikan. Baik, Mas Nasrullah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tentunya masih akan banyak Mas Nasrullah memberikan penjelasan begitu yang ditunggu juga Mbak Lita Gading nanti akan apa yang bisa dilihat gitu ya dari sisi psikologisnya. Kita kembali sesaat lagi.